Selamat datang di Cloudy with a Chance of Balls. Filmnya mulai sama nih bocil, namanya Flynn Lockwood. Kelas dia lagi adain hari proyek, dan si Flynn bikin alat. Si Flynn gak bisa lepasin sepatunya, dan satu kelas langsung ketawain dia. Cuman gara-gara dia punya mimpi yang beda dari anak-anak lain. Si Flynn langsung kurung diri di kamar. Dia jadi merasa dirinya aneh. Terus teman dia datang buat hibur dia. Dia bilang orang-orang juga ngatain ilmuwan kayak Nikola Tesla sama Alexander Graham Bell orang aneh. Tapi itu gak pernah berhentiin mereka buat jadi sukses. Jadi maknya suruh si Flynn jangan berhenti berkarya. Dia juga kasih si Flynn Just Lab. Dan semenjak hari itu, si Flynn terus ciptain penemuan baru. Walaupun banyak yang gagal, kayak TV yang bisa jalan, mobil terbang, alat penerjemah monyet, sama burung tikus, si Flynn selalu punya mimpi buat bantu kampung dia. Yaitu pulau ini yang kecil banget, yang ada di Samudra Atlantik. Namanya Swallow Falls. Kota mereka awalnya terkenal gara-gara ikan sarden ya. Tapi semenjak ikan sarden dinyatakan menjijikan sama satu dunia, pulau mereka jadi miskin. Dan cuma bisa makan sarden. Termasuk minuman sama permen. Gara-gara ini, si Flynn menemukan sesuatu di kegelapan. Yaitu hope. Hope is what makes us strong. Si Flynn sekarang udah gede. Sama dia juga ternyata disuarain sama si Bill Hader. Now eat your mother's ashes. Si Flynn ternyata punya proyek yang gede banget buat ubah kampung dia selamanya. Yaitu mesin ini. Yang bisa ubah air jadi makanan apa aja. Bareng kolik monyetnya yang tadi. Namanya Steve. Chicken jockey. Si Flynn berhasil ciptain mesinnya. Tapi pas Borgiro udah mau jadi, si Flynn langsung cepet-cepet ganti fuse-nya. Tapi bokapnya datang. Yang entah apa mukanya rada mirip. Dia punya toko peralatan mancing. Sama dia juga suka ngomong pakai metafora ikan. Bokapnya bilang ini waktunya si Flynn cari kerjaan. Dan stop ngelakuin apapun yang dia lakuin sekarang. Ya ortu gue bilek. Si Flynn tetap gak mau. Soalnya dia tahu emaknya pasti mau si Flynn ciptain sesuatu terus. Walaupun dia udah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi bokapnya bodo amat. Dia mau si Flynn tetap jaga toko. Di sini kita lihat wali kotanya di TV. Dan ternyata wali kotanya orang goblok yang suka ngabis-ngabisin duit tanpa strategi. Pas sarden ini nggak laku, dia malah ngabisin semua dana kotanya buat bikin pariwisata tentang sarden. Dan acara pembukaan pariwisatanya ntar sore. Terus tiba-tiba ada nih orang, namanya Brent, dia pembulinya si Flynn dari bocil. Dan dia juga maskotnya acara sore tadi. Pas acara udah mulai, si Flynn diam-diam ke power plant, supaya dia bisa hidupin mesin makanan tadi. Tapi dia ketemu nih polisi, namanya Officer Earl. Hey man, I know that's him right there. Officer Earl, that's you, right? Hey, say Flintlock Wood. Who the hell is Flintlock Wood? Who the hell is Flintlock Wood? Say Flintlock Wood. You know what? I got news for your ass. Come on, Flintlock Wood. Ain't no. You run just like them too. Ain't no damn officer. Si Earl selalu sus sama si Flynn. Soalnya si Flynn udah sering acamin kotanya pakai ciptaan dia. Sama dia juga punya satu anak, namanya Cal. Oke, hear me out guys. Ini literally Miles Morales sama bokapnya. Abis itu wali kotanya bilang, dia barusan undang jurnalis profesional dari perusahaan gede, supaya pembukaan pariwisata sardennya bisa mancing turis. Tapi perusahaannya malah suruh anak magang. Nama internnya Sam Sparks. Kalau ini kameramennya, namanya Manny. Looks pretty cloudy there, intern. Hello, Sam Sparks. I'm America. Pariwisata sardennya udah dibuka, dan isinya cuma ginian. And exhibits. Largest sardine. And his Sedangkan si Flynn, Flintlock Wood. I'm in the middle of it. mesinnya si Flynn terbang sama dia kacauin semuanya. Tempat pariwisatanya juga. Tapi somehow dia kagak ditangkap sama si Earl. Si Flynn sekarang lagi jadi sad boy di dock, terus tiba-tiba ada si Sam. Si Sam langsung minta maaf. Dia bilang karena dia langsung hancur gara-gara ada orang yang lempar roket. Terus si Sam ngeliat sepatu sama alat penerjemahnya si Steve. Dan dia langsung terkesan banget. Ini of course bikin si Flynn seneng. Soalnya baru pertama kali ada orang yang terkesan sama ciptaan dia selain emaknya. Sama si Sam juga selalu ngomong sesuatu yang pinter kalau lihat ciptaannya si Flynn. Tapi ujungnya dia malah jatuhin. Kayak seolah-olah si Sam gak mau kelihatan pinter. Abis itu dia sadar kalau roket tadi yang nabrak muka dia itu, roketnya si Flynn. Jadi dia marah. Terus tiba-tiba, pas mereka lihat ke atas, mereka semua langsung pasang muka soy face yang biasa ada di thumbnail YouTube. Dan ternyata mesinnya si Flynn berfungsi. Dia berhasil ciptain mesin yang bisa ubah air jadi makanan. Dan si Sam langsung lanjut beritain. You may have seen a meteor shower, but you've never seen a shower meteor than this. Oh ya, gue juga lupa kasih tahu. Di film ini bakal banyak food pun. Si Sam juga kasih tahu kalau ujian makanannya bisa terjadi gara-gara mesinnya si Flynn. Semua orang of course kaget. Sama si Earl bahkan mau penjarain. Tapi wali kotanya nggak kasih. Dia mau si Flynn bikin ujian makanan lagi. Semuanya mau malahan. Kecuali bokapnya. Soalnya menurut dia ini nggak normal. Sama dia takut terjadi bencana. Tapi si Flynn janji bakal nggak terjadi apa-apa. Jadi bokapnya terpaksa setuju. Si Flynn bawa si Sam ke labnya. Dan dia kasih lihat cara mesinnya berfungsi. Yaitu ubah air jadi makanan. Kebetulan mesinnya terbang sampai ke stratosfer. Jadi mesinnya sekarang pakai awan sebagai air alternatif. Sama mesin ini juga ternyata pakai prinsip mutasi genetik air. Artinya mesinnya ubah molekul air jadi makanan apapun yang dia mau. Atau apalah. Ini sains yang dibuat-buat. Si Sam tanyain, bikin jello bisa gak? Bisa dong. Kenapa lu suka jello ya? Yes. Sama dong. Sama selai kacang kan? No, gue alergi sama kacang. Oh iya, gue juga.
Terus si Sam tanya nama mesinnya apaan. Dan nama mesinnya, The Flinserlifer. Limited officer? si Sam abis itu tanyain cara dia bikin makanan gimana. Tapi si Flynn gak bisa kerja kalau diliatin. Jadi dia suruh si Sam sama si Manny liatin video kucing ini selagi dia kerja. Penghubung mesinnya udah jadi, dan mereka mau makanan sarapan. Orange juice. And bacon. What are you doing? Ya Rizya si Flynn burik banget. Si Sam tanyain ini aman atau kagak. Dan si Flynn bilang gak apa-apa. Soalnya dia punya alat pengukur over mutasi makanannya. Kalau sampai merah, artinya bahaya. Tapi menurut dia, gak akan terjadi. Besok harinya, beneran hujan sarapan. Kayak pancake, telur, sama bacon. Terus wali kotanya samperin si Flynn. Dia mau si Flynn terus hujanin makanannya sehari 3 kali selama 1 bulan. Ntar si Sam bakal terus siarin ke berita, artinya periklanan gratis. Terus si wali kota juga udah ambil pinjaman yang berbunga tinggi, supaya dia bisa ubah kotanya yang jelek, jadi tempat surga makanan turis. Ntar di akhir bulan, wali kotanya bakal adain grand reopening pulaunya, jadi tempat turis yang wajib dikunjungin. Is going to love your invention. Compilation si Flynn overworking mesinnya dimulai sekarang. Sehari hujan makanan 3 kali, pulaunya ganti nama dari Swallow Falls jadi Chew and Swallows. Semua gedung jadi bagus gara-gara dana pinjaman wali kotanya. Si Flynn ciptain mesin yang tujuannya buang sisa makanan. Sama orang tiap hari request makanan baru terus. A pizza stuffed inside a turkey. It's me, the mayor. Oh. Ya wali kotanya jadi kayak gini sekarang. Si Flynn lagi di labnya. Terus tiba-tiba si Earl datang. Dia minta bantuan si Flynn. Besok anak dia ultah soalnya. Dan dia mau si Flynn turunin makanan spesial di hari ultah dia. Awalnya si Flynn gak mau. Soalnya si Earl selalu jahat sama dia. Tapi dia berubah pikiran. Soalnya si Earl itu cuma seorang ayah yang sayang sama anaknya. Besok harinya, semua bocil langsung makanin saljunya. Terus si Sam kayak, Lynn, this is amazing! I don't know how you're gonna top this. Maybe with hot fudge. ya gue gak bakal jelasin joke-nya. Soalnya gak masuk akal kalau diterjemahin. Si Kal abis itu ajakin main snowball. Bahkan si Steve aja main coklat snowball. Oh. Si Flynn jadi ikutan main. Tapi dia mainnya kayak mau fucking bunuh anak-anaknya. Si Flynn abis itu mau lempar Choco Minto. Si Sam siarin kotanya lagi. Dia ajakin semua orang dari berbagai negara buat kunjungin pulau ini di hari Sabtu. Yaitu hari grand reopening pulaunya. Si Flynn sekarang lagi di lab. Dia lagi bikin rencana buat dating bareng si Sam. Dan datingnya besok di hutan. Ya di hutan. Gak ada yang aneh kok. Mereka ke hutannya. Tapi ini lebih ke ladang, bukan hutan. Dan di sana ada Jello gede. Makanan kesukaannya si Sam. Bukan itu dong. Ternyata itu istana Jello. Terus si Sam kayak, It's a viscoelastic polymer made of polypeptide chains. Would you eat it? I mean, it tastes good. si Flynn jadi bingung kenapa si Sam suka ngomong sesuatu yang pinter. Tapi ujung-ujungnya malah jatuhin topiknya. Dan ternyata si Sam juga nerd. Two? Dari dulu kecil dia selalu suka sama ilmu cuaca. Dia dibully juga sama satu kelas gara-gara punya hobi yang beda. Dan semenjak itu, dia mulai buang kacamata dia sama ganti hairstyle-nya. Abis itu dia gak pernah dibully lagi. Ya BTW ladies, cewek pakai kacamata itu peak attractiveness. Jadi jangan pernah lepas kacamata lo. Apalagi Wolfcat sama pakai baju kegedean. Sampai sekarang si Sam juga sebenarnya butuh kacamatanya buat lihat. Si Flynn langsung suruh si Sam pakai kacamatanya. Dan ternyata selama ini si Sam ngeliat si Flynn sebagai gigi gacet. Sama si Flynn juga kasih ikat rambut. Abis itu si Flynn tambah demen sama si Sam. Pas mereka mau kiss, Oh. si Flynn tiba-tiba di-call sama wali kotanya. Pas malamnya, dia ajakin bokapnya makan steak. Sama dia juga kasih tahu ke bokapnya kalau wali kotanya suruh si Flynn potong pita di pembukaan acaranya. Udah jelas dia minta validasi dari bokapnya. Tapi bokapnya malah komplain sama ukuran steaknya. Si Flynn langsung bingung. Kenapa semua orang senang sama si Flynn kecuali bokapnya? Bokapnya bilang ukuran steaknya nggak wajar. Dan dia suruh si Flynn perhatiin mesinnya. Pasti ada yang nggak beres. Tapi si Flynn malah bilang ini normal. Jadi bokapnya pergi biarin si Flynn atur sendiri. Pas si Flynn pulang, dia tiba-tiba ngeliat ada hotdog yang gede banget. Semua hotdognya gede malahan. Jadi dia sadar sama apa yang bokapnya bilang. Pas si Flynn balik ke labnya, somehow wali kotanya bisa masuk. Sama dia udah jadi full Nikocado avocado. Nikocado avocado. Michigan. Wali kotanya bilang besok hari grand reopeningnya. Dia berharap si Flynn kagak kecewain dia. Terus si Flynn bilang dia nggak bisa pakai mesinnya lagi. Soalnya mesinnya udah overuse. Overuse artinya radiasi lebih gampang nyebar. Dan radiasi lebih artinya bikin makanannya jadi overmutasi. Jadi ini alasan makanannya lebih gede. Tapi wali kotanya malah bilang nggak apa-apa. Soalnya bigger is better. Terus kita lihat wali kotanya nge-fucking deep throat satu glizzy gede utuh. Freaky banget nih wali kota anjir. Si Flynn tetap mau matiin mesinnya. Tapi wali kotanya malah main devil's advocate. Dia bilang si Flynn gak butuh validasi dari bokapnya. Soalnya jutaan orang bakal suka sama dia. Ditambah si Sam. Sama dia bilang dia udah anggap si Flynn kayak anaknya sendiri. Gara-gara ini, si Flynn turutin wali kotanya. Besok harinya udah hari pembukaan. Banyak orang dari berbagai negara datang. Si Sam lagi mau cek cuacanya pakai mesin ini. Tapi dia langsung kaget. Cuacanya ternyata gak normal. Dia mau kasih tahu ke si Flynn. Tapi si Flynn malah bodo amat. Dia suruh si Sam siarin acaranya aja. Terus kita lihat si Brand jadi krisis identitas. Pas si Flynn mau potong pitanya,
Sivlin langsung buru-buru mau matiin mesinnya. Tapi di dalam malah udah ada wali kotanya. Dia paksa mesinnya bikin makanan terus. Pas Sivlin mau matiin, mesinnya jadi nggak bisa dimatiin lagi. Balik ke Sisam, dia lihat cuacanya makin parah. Terus si Earl datang. Dia butuh dokter. Soalnya anaknya lagi lemas banget. Sisam tanyain ada dokter atau kagak. Dan ternyata si Manny dulu dokter. Pas si Manny cek, si Kel ternyata kena food coma. Jadi dia sadarin cuma pakai 1 seledri. You kissed your dad on the mouth? Sekarang kita ke bokapnya Sivlin. Dia cariin anaknya. Dan Sivlin malah buang dirinya sendiri ke tempat sampah. Soalnya dia selalu kacauin semuanya. Tapi bokapnya bilang walaupun dia sering kacauin semuanya, dia tetap harus benerin. Soalnya dia ilmuwan. Dan ilmuwan harus selalu observasi tentang sebab dan akibat. Tapi dia ngomongnya pakai metafora ikan. Dan Sivlin langsung punya ide. Dia bikin mobil terbang versi 2, sama bikin USB kill code. Jadi rencana dia, terbang ke mesinnya, sama pasang USB kill code-nya, sedangkan semua orang evakuasi pakai roti. Sivlin malah diserang, tapi si Earl berhentiin. Dia bilang ini semua salah mereka. Sivlin cuma bikin makanan sesuai pesanan. Dan sekarang si Earl mau mereka bayar tagihannya. Jadi sekarang mereka semua bikin perahu, sedangkan Sivlin and the gang pergi ke mesinnya. Oh ya, si Brand juga mau ikut. Mereka samperin, dan mesinnya udah jadi meatball gede. Abis itu mereka dikejar sama pizza yang hidup. Makanannya udah terlalu mutasi sampai hidup. Terus si Flynn geblek nggak sengaja hilangin USB kill code-nya. Jadi dia butuh bantuan bokapnya. Dia suruh bokapnya kirim data kill code-nya ke HP dia lewat komputer. Si Flynn and the gang udah di dalam meatball-nya. Terus si Flynn stres banget jelasin cara kerja komputernya ke bokapnya. Ya kita semua relate. Pas bokapnya mau kirim, tiba-tiba lapnya hancur. Gara-gara kena longsor dari sisa makanan yang si Flynn selalu lempar. Tapi untungnya bokapnya masih hidup. Dan dia kirim datanya ke si Flynn. Si Flynn sekarang lagi diserang sama banyak ayam panggang hidup. Sama ayamnya bahkan makan si Brand. Tapi tiba-tiba si Brand akhirnya dapat identitas baru, yaitu jadi ayam. Si Flynn sama si Sam udah mau sampai ke mesinnya. Tapi mereka harus turun ke lubang ini. Yang tepinya ada banyak keripik kacang. Atau apalah ini. Si Sam bingung cara turunnya gimana. Dan ternyata si Flynn bohongin tentang alergi kacangnya. Supaya si Sam lebih demen sama dia. Ya, shocker. Jadi si Flynn yang turun ke bawah. Terus tiba-tiba si Sam gak sengaja ketusuk sama keripik kacangnya. Jadi alergi dia muncul. Si Flynn suruh si Sam melepasin aja. Tapi dia gak mau. Soalnya ntar si Flynn gak bisa balik lagi. Terus mereka akuin kalau mereka saling suka. Si Flynn bilang goodbye. Dan si Brand bawa si Sam balik ke pesawat. Si Flynn udah ketemu mesinnya, dan dia langsung ikat mesinnya. Tapi pas dia kasih kill code-nya, bokapnya malah salah kirim file. Pas si Flynn gantungan, dia keinget sepatu dia yang gak bisa dirusakin. Jadi dia tutup lubang mesinnya, pakai semprotan sepatu dia. Dan si Flynn berkorban diri buat greater good. Bokapnya tanyain anaknya kemana. Dan si Sam kasih tahu dia korbanin diri. Tapi karena ini film anak-anak, si Flynn diselamatin sama burung ciptaan dia. Bokapnya abis itu kasih tahu betapa bangganya dia sama anaknya. Dan dia kasih tahu kalau semua metafora ikan yang dia kasih ke si Flynn itu artinya I love my son. oh ya, si Flynn sama si Sam juga cipokan. Tapi mulutnya kayak gini. Dah, tamat. Oke lah nih film. Film bocil klasik yang punya pesan klasik juga. Kayak believe in yourself sama terima diri lu apa adanya. Masuk akal kenapa film anak-anak banyak yang punya pesan kayak gini. Soalnya anak-anak harus dikembangin talenta atau potensi mereka sejak dini. Di film juga malah bikin gue lapar. Makanan di filmnya kelihatan scrumptious banget. Apalagi di sequelnya. Makanannya bakal lebih high quality. Gue jadi keinget dulu film ini dijadiin iklan di Kidzania. Ada yang inget Kidzania gak guys? Pencet like kalau lu inget atau pernah main. Click like if you agree. Please leave a like on the video and turn on my channel notification. Gue juga baru tahu kalau ini film berdasarkan buku yang punya judul yang sama. Jadi ini buku ceritain tentang kakek yang kasih cucunya bedtime story. Tentang pulau yang namanya Chew and Swallow. Di sana selalu hujan makanan. Tapi lama-kelamaan, makanannya hasilnya bencana juga. Ya mirip-mirip kayak filmnya lah ya. Oke, waktunya komen shoutout. Pemenang di video Conjuring Ring gue adalah I am Inix XD yang komen. Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Gue rate nih film 6 Joker dari 10. Ya gue gak tau mau pasang meme apaan di sini. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Gam-Gam, Yura, Arsin, Chips, I don't know, Skill Hub, Wawan, Tehrio, Ella, UNO, Slick Body, Ini Bintang, Raditya AS, Siapa Mio, Daging Goreng, Stanislas, Sans OP, Fadil FR, Worship Pentan, Alex Partawan, Anugerah Rizky, Fleuve, Nadif Fawali Nasrul 2077, Zahran 29, Akbar Rizky Fajrin, Bon 7U, Fly Sushi 2039, Wavefran, Eurex, Jura, Tiko, Inzarafs, Yusuf Kans, Nilai Coko, Akyar, Okto, Wiki, Niwal, Eskanor, Kentot Lemau, Iresi, Singkong Bayam, Airista, Abriel, Revelina, Jax Noval, Cisti, Eko Kamu 79, Bal, Aldos Alves Shire, Jonathan Tahunsu, Piki, Gatvan Schmidt, Ursay Majoris, Faroslov Slobro 23, Karsten, Azelf, Zakwan Ahmad Fauzan, Cilbro, Burung Hebat, Jasmi, Papaska, Januar Linardi, Aska Ahmad Kifari, Makarti, Baban Diskola, Turu, Haze, Shore, Saik, Arsigma, Razan Slebeo, Ahmad, Vivi, Selisia, Mr. Ninja Sub, Bis, Neko White, Famar Popmi, Shosuke, Alfram, Firat, Cihui, Rabai, Malamangalio, Fatski Didi, Wize, Afrizal ID, Zenzenli, Zuk, Muhammad Bima Saputra, Lionel, Cihui Ahmad, Elmokor, Sofwan Arshville Imu, Fellow Arbiliansha, Rai Virus, Azhar Sahroni. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.